terlihat sebuah rumah yang sangat gelap dan tak terawat. Rumput panjang sudah menutupi halaman depan. Pagarnya pun sebagian sudah rusak dan berkarat. Semua kaca jendelanya pecah dan satu pintu depan hilang. Sebuah rumah bekas pesugihan yang menyimpan banyak cerita kelam di dalamnya. Aku tak menyangka satu-satunya kenangan terakhirku dengan keluarga kini sudah hancur berantakan. Selama bertahun-tahun rumahku dibiarkan terbengkalai. Tidak ada satupun keluarga ayah yang berani menempati. Apalagi setelah mendengar cerita Om Pras tadi. Rumah bekas pesugihan, ucap Om Pras mengawali ceritanya. Ya, sekarang dia sudah tahu semua perbuatan ayahku. Dia juga menyesali segala perbuatannya padaku. Selama beberapa tahun terakhir ini, sehari setelah ayah meninggal dunia, Om Pras memutuskan untuk melanjutkan bisnis mebel. Dia juga memilih untuk menempati rumahku. Beberapa hari setelah ayah meninggal, kondisi rumah masih lumayan ramai. Banyak keluarga besar ayah yang ikut menginap di rumahku. Awalnya Om gak ngerasa ada yang aneh di rumah itu, ucap Om Pras lalu menyenderkan punggung di kursi tempatnya duduk. Keanehan mulai terjadi pas semua orang udah pada pulang. Tinggal Om sendiri yang tinggal di sana. Malam pertama tinggal di rumah itu sendirian, Om Pras mulai mendengarkan bunyi benda-benda jatuh. Sumbernya masih sama, dari kamar Stephen. Semakin malam bunyi-bunyian itu semakin sering terdengar. Om Pras pun curiga. Dia menghampiri kamar Stephen. Namun suasana tiba-tiba menjadi hening. Suaranya menghilang. Baru beberapa langkah meninggalkan depan kamar Stephen, suara kembali muncul. Om Pras yang merasa kesal dan terganggu terpaksa membukanya. Serius Om, ucapku saat mendengar ceritanya. Berani banget Om buka kamar Stephen. Om gak tahu kalau di sana tempat tinggal siluman ular, selaku. Om Pras menganggukkan kepala sambil menyeruput teh hangat. Om Pras membuka pintu kamar Stephen. Kondisi kamar gelap gulita. Dengan lampu ponselnya, dia berusaha mencari posisi saklar. Bunyi saklar saat ditekan, namun lampu tetap tidak menyala. Dengan tetap berdiri di tempat, Om Pras menyorot lantai. Nihil, tidak ada benda yang terjatuh. Bunyi desisan ular. Om Pras yang terkejut langsung menyorot sumber bunyi tersebut. Arahnya dari kamar mandi. Sekilas, Om kayak lihat ada orang berdiri di dekat pintu kamar mandi, ucap Om Pras. Terus, ya Om keluar aja dari kamarnya. Setelah kembali ke kamar ayahku, Om Pras sudah tidak mendengar suara-suara aneh lagi dari luar. Dia pun bisa melanjutkan tidur dengan tenang. Keesokan harinya, Om Pras mencoba menghubungi Mbak Yuri, adik sepupu ayahku. Dia ingin menanyakan apa Mbak Yuri pernah merasakan sesuatu yang janggal. Soalnya selama beberapa hari menginap di rumahku, dialah yang menempati kamar Stephen. Mbak Yuri pun menceritakan tentang pengalaman pertama saat membuka pintu kamar Stephen. Kamarnya lembab dan dingin. Hawanya sudah membuatnya merinding. Mencoba menyalakan lampu, tapi tidak bisa. Sepertinya sudah lama mati. Kemudian Mbak Yuri meminta Pak Ahmad untuk mengganti lampu kamarnya. Gagal, lampu tetap tidak menyala. Mbak Yuri berprasangka baik. Mungkin fitting lampunya sudah rusak. Dalam keadaan masih gelap, Mbak Yuri berjalan ke arah jendela, lalu membukanya lebar-lebar agar ada cahaya yang masuk. Dia juga mengambil lampu tidur di kamarku, supaya saat malam masih ada pencahayaan. Mbak Yuri mulai membersihkan tempat tidur yang sudah berdebu cukup tebal. Setelah itu mengepel lantai kamar. Kamar sudah terlihat lebih bersih dan spray pun sudah diganti. Dia pun berjalan ke arah kamar mandi.
Hawa dingin kembali menyerang tubuhnya. Kali ini terasa menempel sampai ke kulit. Bulu kuduk pun mulai meremang. Mbak Yuri menyalakan lampu kamar mandi. Kali ini lampunya menyala. Dengan agak menjaga jarak, perlahan dia membuka pintu kamar mandi. Terlihat lantai kamar mandi yang kering. Wush. Tiba-tiba ada angin dingin yang menerpa wajahnya. Baunya harum bercampur busuk, seperti bangkai. Dengan langkah terburu-buru, Mbak Yuri keluar kamar, mencoba menenangkan diri. Namun dia memilih untuk tidak bercerita pada siapapun. Apalagi saat itu sedang dalam suasana berduka. Mbak Yuri masuk lagi ke dalam kamar. Dia menyadari kalau kamar Steven sudah lama tidak ditempati. Mungkin ada makhluk lain yang selama ini menempatinya. Selama tidak mengganggu terlalu parah, dia tetap memilih untuk tidur di sana. Sayangnya, itu masih sebuah permulaan. Gangguan demi gangguan dia alami selama beberapa hari tidur di kamar itu, sampai dia pun menyerah dan memilih pulang ke rumahnya. Malam harinya, suasana kamar terasa sangat dingin. Padahal Mbak Yuri tidak menyalakan pendingin ruangan. Dia pun menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Hingga akhirnya bisa tertidur. Baru beberapa jam tertidur, Mbak Yuri terbangun karena kedinginan. Dia meraba-raba area tempat tidur, mencari keberadaan selimutnya tadi. Sepertinya selimutnya sudah menghilang. Tek! Mbak Yuri menyalakan lampu tidur di atas nakas. Matanya menyusuri setiap sudut kamar, mencari keberadaan selimut. Dia mengerutkan dahi ketika melihat selimutnya sudah tergeletak di lantai. Posisinya agak jauh dari tempat tidur, di tengah-tengah antara tempat tidur dengan kamar mandi. Mbak Yuri bangkit dari tempat tidur dan mengambil selimut itu, kemudian melanjutkan tidurnya. Hawa dingin itu memaksa Mbak Yuri untuk bangun kembali. Kini dia ingin buang air kecil. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas pergi ke kamar mandi. Kik, kik. Samar-samar terdengar suara decitan dari luar kamar mandi. Spontan dia mematikan keran air, lalu kembali mendengarkan suara tadi. Kik, kik. Suaranya semakin jelas. Mbak Yuri yakin itu berasal dari tempat tidur, karena suaranya mirip ketika ada seseorang sedang melompat-lompat di atas tempat tidur. Segera pikiran negatif mulai menguasainya, ditambah rasa takut yang mulai tumbuh di dalam hati. Dengan langkah perlahan, Mbak Yuri mendekati pintu kamar mandi. Mbak Yuri membuka pintu kamar mandi, lalu mengintip dari balik pintu. Namun suara itu menghilang. Matanya menyorot ke arah tempat tidur dan tidak ada apa-apa di sana. Sedikit demi sedikit Mbak Yuri bergerak keluar kamar mandi. Matanya terus mengawasi sekitar. Merasa sudah aman, dia kembali membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tak lupa menutup semua bagian tubuhnya dengan selimut. Saat terlelap, Mbak Yuri mendapatkan sebuah mimpi yang aneh. Dia melihat ada seorang anak kecil berkulit pucat dan keriput, sedang jongkok dengan kepala menunduk. Posisinya tepat berada di samping nakas. Malam pun berlalu, Mbak Yuri tidak terlalu mempedulikan kejadian dan mimpinya tadi malam. Esok malam Mbak Yuri kembali mendapatkan mimpi yang aneh. Kini anak kecil itu terlihat berdiri di depan pintu kamar mandi. Tubuhnya basah kuyup dan mengenakan celana pendek berwarna biru. Namun Mbak Yuri tidak bisa melihat wajahnya karena sosok itu terus menundukkan kepalanya. Mbak Yuri menganggap itu hanya bunga tidur saja. Namun di pagi harinya dia melihat lantai di depan kamar mandi basah. Padahal semalam dia tidak pergi ke kamar mandi. Di malam terakhir dia nginep di rumah kamu, gangguan semakin parah. Sampai-sampai dia dah gak kuat terus pulang ke rumahnya. Aku tidak merespon ucapannya, masih memikirkan ciri-ciri anak kecil yang diceritakan Om Pras tadi. Kila? Iya Om. Kamu lagi mikirin apa? Enggak Om.
Padahal dari tadi aku sedang mencoba mengingat-ingat sebuah peristiwa masa lalu yang selalu ingin kulupakan. Peristiwa yang terjadi saat aku kembali ke Indonesia 5 tahun lalu, bertepatan dengan kematian Kevin. Celana pendek berwarna biru. Jangan-jangan itu Kevin. Jika benar itu Kevin, bukannya seharusnya dia ada di tempat siluman ular itu? Kenapa dia masih ada di rumah dan mengganggu Mbak Yuri? Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul di benakku. Kila, Om Pras memanggilku sambil melambaikan tangannya. Maaf Om, ada apa sih Kila? Dari tadi ngelamun aja, ucap Tante Maria yang duduk di dekatku. Nggak ada apa-apa, cuman lagi mikirin cerita tadi. Kasian Mbak Yuri diteror. Itu belum seberapa Kila. Malam terakhir di kamar itu, Mbak Yuri udah nggak kuat lagi. Sepanjang malam dia diteror oleh 2 sosok menyeramkan. 2 sosok? Iya. Malam itu terasa sunyi. Suara televisi dari ruang tengah pun tak terdengar lagi. Mbak Yuri sudah membaringkan tubuhnya, bersiap-siap untuk tidur. Tidak lupa dia membaca doa agar tidak ada gangguan. Awalnya semua baik-baik saja, sampai Mbak Yuri mendapatkan mimpi buruk. Anak kecil itu sedang berlari sambil tertawa, mengelilingi tempat tidurnya. Dalam keadaan setengah sadar, suara tawanya terdengar jelas di telinga kirinya. Tiba-tiba, anak kecil itu melompat ke atas tubuh Mbak Yuri hingga membuatnya terbangun. Dengan mata masih terpejam, dia merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dadanya mulai terasa sesak. Saat membuka matanya, sosok anak kecil itu sedang jongkok di atas tubuh Mbak Yuri. Wajah mereka saling berhadapan. Matanya melotot dengan bola mata yang hitam. Bibirnya pun tersenyum lebar. Mbak Yuri tidak bisa menutup matanya, seperti dipaksa menatap wajah yang menakutkan itu. Bahkan berteriak pun tak bisa. Dalam keadaan panik, Mbak Yuri mulai membaca doa di dalam hati. Dia terus mengulang-ulang doanya sampai sosok menyeramkan di hadapannya itu menghilang. Tubuhnya pun langsung bisa digerakkan. Bergegas dia bangkit dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Bunyi gagang pintu yang turun ke bawah. Namun pintunya tidak terbuka. Mbak Yuri berusaha membuka pintunya, tetap tidak berhasil. Dia pun berteriak minta tolong. Sayangnya tidak ada jawaban dari luar. Tak, bunyi saklar lampu. Dari ekor mata Mbak Yuri melihat lampu kamar mandi tiba-tiba menyala. Namun dia tidak ingin membalikkan tubuhnya, tetap menghadap pintu kamar. Tak, tak, tak. Terdengar bunyi saklar yang naik turun dengan cepat. Mbak Yuri yang penasaran pun akhirnya menengok ke arah kamar mandi. Matanya terbelalak saat melihat ada sosok lain sedang berdiri di sana. Dia sedang memainkan saklar. Sosok apa Om? Laki-laki, bajunya penuh dengan darah dan berwajah rusak, balas Om Pras. Perlahan sosok itu mendekat dengan menyeret salah satu kakinya yang terlihat patah. Mbak Yuri membalikkan badan dan berusaha membuka pintu. Namun lagi-lagi usahanya tak berhasil. Sementara itu sosok itu semakin mendekat. Dalam posisi terpojok, dia hanya bisa duduk di pojok kamar dekat pintu, menundukkan kepala dengan kedua lutut menjadi penopangnya. Mau ikut kami? Terdengar suara seseorang, kemungkinan dari sosok anak kecil berkulit pucat itu. Mbak Yuri tidak mau mengangkat kepalanya. Dalam hatinya terus berdoa agar kedua sosok itu segera pergi. Ayo ikut dengan kami, di sana menyenangkan, ucap sosok itu, diikuti dengan hawa dingin yang terasa di tangan. Bau anyir menyeruak, masuk melalui sela-sela mulut dan tangan. Ditambah bau busuk yang membuat Mbak Yuri mual, hingga berkali-kali menahan nafasnya. Temani kami Mbak, terdengar suara lain. Mbak Yuri menduga itu dari sosok yang dipenuhi darah tadi.
Sepanjang malam Mbak Yuri duduk di sana, tidak berani mengangkat kepalanya atau mengintip sedikit pun. Kedua sosok itu terus mengajaknya untuk ikut dengan mereka. Kasihan banget Mbak Yuri. Iya, paginya dia langsung buru-buru pulang. Pas Om telepon katanya dia udah beberapa hari sakit dan takut keluar kamar. Balas Om Pras, "Kenapa takut keluar kamar?" Katanya sih dia sering lihat anak itu ada di luar kamarnya. Apakah kedua sosok itu mirip dengan Kevin dan Steven? Kamu sudah tahu? Om Pras balas bertanya. Gila cuma nebak, soalnya ciri-cirinya mengarah ke mereka. Iya, tadinya Om mau ngasih tahu kamu nanti, tapi berhubung kamu udah tahu ya udah. Seharusnya mereka berada di tempat siluman ular itu. Kok malah ada di rumah? Bukan hanya Steven dan Kevin aja yang ada di rumah, gila, ucap Om Pras. Maksudnya Om, ada beberapa sosok lain yang menghuni rumah itu. Sosok lain? Apakah itu Lastri? Sosok apa Om? Biar Om lanjut cerita. Selain Mbak Yuri, Om Pras pun menelpon anggota keluarga lainnya yang menginap di rumahku. Namun jawaban mereka seragam, tidak mendapat gangguan sama sekali. Berarti hanya Mbak Yuri saja yang mengalaminya. 3 hari gila, Om tidur sendirian di rumah kamu dan gak berhenti-henti diteror, ucap Om Pras kembali mengawali ceritanya. Malam berikutnya Om Pras memiliki perasaan tidak enak. Perasaan itu membuatnya tidak berani keluar kamar. Menjelang tengah malam, suara-suara berisik dari luar mulai terdengar. Kadang terdengar kencang, kadang pelan. Dari suara benda jatuh hingga langkah kaki, Om Pras hanya bisa berbaring di atas tempat tidur sambil bersembunyi di balik selimut. Dia terus memejamkan mata agar cepat tertidur. Namun usahanya selalu gagal sampai sebuah langkah kaki terdengar di lorong depan kamar. Suaranya besar seperti ada orang yang sedang berlari mondar-mandir di depan kamar. Setelah beberapa lama, suara itu menghilang. Kondisi rumah kembali sunyi. Om kira udah selesai, ucap Om Pras. Padahal belum selesai ya Om. Iya, belum. Om Pras yang merasa kondisi sudah aman membuka selimut lalu mengambil ponsel di atas nakas. Dilihatnya jam menunjukkan pukul 12 malam. Terdengar suara benturan kencang dari balik pintu. Kedua mata Om Pras langsung tertuju pada pintu kamar. Suara itu kembali terdengar, diikuti dengan pintu yang sedikit bergetar. Di sini Om Pras cukup yakin ada seseorang yang sedang menggedor pintunya dengan keras. "Pergi!" teriak Om Pras, meminta siapapun yang ada di balik pintu untuk tidak mengganggunya. Namun suara itu malah semakin keras. "Pergi!" teriak Om Pras lagi. "Ini rumahku," balas suara dari balik pintu. Suara yang tidak asing di telinga Om Pras. Om Pras merasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Suaranya mirip sekali dengan ayahku, alias kakaknya sendiri. "Mas Teddy, tolong aku Pras. Jangan ganggu saya Mas. Tolong." Suara itu terus meminta tolong. Ada keinginan Om Pras untuk membuka pintu, memastikan apakah itu benar-benar ayahku. Namun Om Pras mengurungkan niatnya. Beberapa jam kemudian suara itu menghilang. Aku jadi terbayang kembali dengan peristiwa 5 tahun lalu, saat ada sosok yang menyerupai Mbok Wati mengetuk-ngetuk pintu. Hampir saja aku membuka pintu. Untung ada Lastri yang menahanku. Mungkin Om Pras pun merasakan perasaan yang sama. Tak lama setelah suara itu menghilang, Om Pras pun tertidur. Di dalam tidurnya, dia mendapatkan sebuah mimpi. Tepatnya sebuah pesan dari ayahku. Malam itu, Om mimpi ada di pinggir sungai, tempat Om dan ayah kamu biasa main semasa kecil.
Om Pras duduk di pinggir sungai sambil mengamati aliran sungai yang cukup tenang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan duduk di sampingnya. Posisinya membelakangi Om Pras. "Pras," ucap sosok itu pelan. Dari suaranya, Om Pras sudah tahu itu adalah ayahku. "Ya Mas, aku ngelakuin kesalahan besar Pras." "Kesalahan? Kesalahan yang tidak termaafkan. Kesalahan apa Mas?" "Aku seorang pembunuh Pras." "Pembunuh? Maksudnya apa Mas?" "Tolong aku Pras, tolong." Om Pras menepuk pundak ayahku. "Ada apa sebenarnya Mas?" Perlahan ayahku membalikkan badan. Terlihat wajahnya yang hancur dengan darah yang terus menetes di dagunya. Seketika itu Om Pras berdiri dan menjauh. "Tolong aku Pras," ucap ayahku sambil menatap ke arah Om Pras. "Tolong bebaskan aku dari wanita itu." Lanjutnya lalu menghilang. Om Pras pun terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdegup kencang, keringat bercucuran. Dilihatnya jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Namun tidak ada keberanian dalam dirinya untuk beranjak dari tempat tidur. Ketika matahari mulai meninggi dan cahayanya mulai memasuki celah-celah gorden, Om Pras pun bangkit, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah cuci muka, dia langsung menyiapkan pakaian dan pergi ke kantor. "Saking takutnya Kila, Om mandi di kantor ayahmu," ucap Om Pras. "Kalau aku jadi Om mending tidur di hotel aja. Dulu kenapa nggak kepikiran sampai sana ya? Om malah tidur di kantor ayahmu." "Bisa Kila tebak, dia datang ke sana kan?" Om Pras mengangguk. Benar dugaanku. Ternyata sosok yang menyerupai ayah tetap mengikutinya sampai ke kantor. Malam itu kantor sudah sangat sepi. Semua pekerja sudah pulang, menyisakan Om Pras dan Satpam di gerbang depan. Sejak pagi Om Pras memang sudah berniat untuk tidur di kantor ayahku. Malam semakin larut. Om Pras merasakan perutnya mulai keroncongan. Lapar. Sialnya dia lupa menanyakan nomor telepon Satpam, sehingga tidak bisa memintanya untuk membelikan sesuatu. Terpaksa Om Pras bangkit dari sofa, berjalan perlahan melewati ruang-ruang yang gelap. Terdengar suara pintu yang terbuka. Entah dari mana, Om Pras pun mempercepat langkahnya menuju pintu keluar. Sampai di luar gedung, dia pun bergegas menghampiri pos Satpam. Di sana sudah ada Pak Darto yang sedang asik menonton televisi. "Tok," panggil Om Pras cukup mengagetkan Pak Darto. "Maaf Pak, ada apa? Bisa tolong belikan saya makanan? Bapak mau makan apa? Di sekitar sini ada apa aja? Malam-malam begini paling cuma nasi goreng atau sate ayam Pak." "Ya udah, beli nasi goreng. Ini uangnya." Om Pras menyerahkan selembar uang 50.000. "Saya tunggu di sini ya." "Baik Pak." Pak Darto pun berangkat dengan mengendarai sepeda motornya. Sementara itu Om Pras duduk di pos Satpam sambil menonton televisi. "Pras," sayup-sayup terdengar suara seseorang memanggilnya. Namun Om Pras tidak mempedulikannya, malah menaikkan volume televisi. "Pras," suaranya semakin terdengar jelas, seperti berada di dekatnya. Om Pras pun melihat keluar pos Satpam. Dia melihat seseorang sedang berdiri di dekat pohon. Letaknya cukup jauh dari pos Satpam. Bunyi klakson motor Pak Darto sekian detik. Pandangan Om Pras beralih ke arah Pak Darto. Saat melihat kembali ke dekat pohon, orang itu sudah menghilang. Om Pras mulai merasa curiga. Bulu kuduknya pun meremang. Dia memilih untuk makan di pos Satpam daripada harus makan sendirian di dalam kantor. Setelah makan dan mengobrol sebentar dengan Pak Darto, Om Pras kembali ke dalam kantor untuk tidur. Dia kembali berjalan menyusuri ruangan yang gelap. Saat melewati koridor panjang menuju ruangannya, Om Pras melihat sudah ada sosok yang menunggunya tepat di depan pintu ruangannya. "Pras," panggil sosok itu.
Mas, jangan ganggu. Kita udah beda alam. Sakit, Pras. Perih. Pras gak bisa bantu Mas. Tolong. Sosok yang menyerupai ayahku itu berjalan mendekat. Om Pras pun tetap menjaga jarak. Mundur perlahan, kemudian dengan cepat membalikkan badannya dan berlari keluar kantor. Pak Darto pun sampai dibuat bingung saat melihat Om Pras berlari ke pos satpam. Ada apa, Pak? Enggak, balas Om Pras sambil mengatur nafasnya. Mereka emang suka iseng, Pak. Mereka? Bapak habis dikerjain penghuni kantor kan? Kali ini Om Pras tidak bisa mengelak. Dia pun menganggukkan kepala membenarkan ucapan Pak Darto. Biasanya yang paling jahil sih sosoknya kuntilanak gitu, Pak. Emangnya tadi Bapak lihat apa? Gak jelas sih. Saya cuma lihat ada orang berdiri di depan ruangan. Om Pras memilih untuk merahasiakan siapa sosok yang dilihatnya. Tidak mungkin dia mengatakan kalau itu adalah mantan bos Pak Darto alias ayahku. Ya udah, Bapak di sini aja. Bentar lagi juga pagi. Om Pras pun menghabiskan malam dengan menonton televisi dan mengobrol di pos satpam. Setelah pagi, dia pulang ke rumah untuk beristirahat karena tubuhnya sudah lelah dan mengantuk. Padahal waktu itu masih sore, tapi Om Pras menghentikan ucapannya lalu menyeruput teh hangat. Sosok itu sudah muncul di hadapan Om. Sekitar pukul 4 sore, Om Pras bangun dari tidurnya, merasakan tubuhnya yang lemas dan lapar. Setelah mencuci mukanya, dia berjalan keluar kamar menuju dapur, mengecek apakah ada makanan yang bisa dimakan. Bulu kuduknya meremang saat melewati koridor menuju dapur. Entah mengapa Om Pras merasa seperti ada yang mengikutinya. Namun berkali-kali dia menengok ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Di dapur, Om Pras langsung membuka kulkas. Melihat ada beberapa butir telur, dia pun merebus telur untuk mengganjal perutnya. Sambil menunggu, dia duduk di dekat meja makan. Bulu kuduknya kembali meremang, diikuti bau anyir yang mulai tercium. Om Pras sangat yakin itu bukan berasal dari telur yang direbusnya, melainkan dari tempat lain. Om Pras pun bangkit membalikkan badan menatap ke arah koridor. Tidak ada apa-apa di sana. Bergegas dia mematikan kompor lalu mengangkat telur yang masih belum matang benar dan memakannya dengan cepat. Setelah selesai, dia kembali ke kamar. Lagi-lagi tercium bau anyir yang sangat menyengat. Om Pras pun mempercepat langkah menuju kamar. Sampai di ruang tengah, langkahnya pun terhenti. Dia melihat ada sosok yang sedang duduk di sofa. Sosok itu terus menangis. Ayah, selaku memotong cerita Om Pras. Iya, dia terus meminta tolong untuk dilepaskan dari jeratan wanita itu. Siluman ular, ucapku pelan. Itu balasan untuk orang yang bersekutu dengan mereka, ucap Tante Maria. Aku pun setuju dengan ucapan Tante Maria. Bagaimanapun ayah harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Apa yang Om lakuin? Apa Om berniat membantu ayah pada saat itu? Waktu itu Om belum curiga kalau ayahmu ternyata menjadi tumbal pesugihan. Om kira ayahmu gentayangan karena meninggal secara mengenaskan. Terus kapan Om tahu kalau ternyata ayah itu pelaku pesugihan? Pas wanita itu datang dan menawarkan sesuatu. Setelah sosok yang menyerupai ayahku menghilang, Om Pras berlari ke kamarnya. Sepanjang malam suara-suara berisik dari luar terus mengganggunya. Di posisi itu Om sebenarnya udah capek gak kuat gila. Terus kenapa Om tetap tinggal di sana? Soalnya ini amanat dari keluarga besar untuk ngurus usaha dan rumah ayahmu. Aku aja gak mau tinggal di sana Om. Apalagi pas tahu kalau siluman ular itu ada di kamar Steven. Sampai akhirnya Om minta Ahmad untuk tinggal di rumah. Pak Ahmad? Aku terkejut dengan ucapannya itu. Iya, awalnya dia nolak. Tapi
Tapi setelah diiming-imingi gaji yang besar baru mau. Apa Om tahu dia juga terlibat? Sekarang tahu, dulu kan belum Kila. Iya lupa. Tapi dia nggak tahan lama. Baru seminggu lebih sudah pergi ninggalin rumah. Wah, kok bisa? Keesokan harinya Om Pras baru teringat dengan Ahmad, mantan supir ayah yang juga ikut terlibat dalam pesugihan dan kematian Mbok Wati. Jujur aku masih menyimpan dendam dengannya. Gara-gara dia pula Bunda meninggal. Singkat cerita, Pak Ahmad setuju untuk menjaga rumah, sekaligus tinggal di sana, tepatnya di kamar Mbok Wati. Sebuah kebetulan bukan? Orang yang membunuh Mbok Wati malah menempati kamarnya. Pantas saja dia tidak betah di sana. Semenjak Ahmad tinggal di rumah bareng Om, gangguan itu tiba-tiba hilang. Kok bisa? Om juga gak tahu. Yang jelas suara-suara yang muncul tiap malam udah gak kedengaran lagi. Om juga jadi lebih berani keluar kamar malam-malam. Tapi kenapa? Semakin hari Om lihat Ahmad mulai kelihatan aneh. Aneh gimana? Kayak orang ketakutan gitulah Kila. Mukanya juga lebih kusut dan pucat. Pasti dia yang diganggu. Iya, seminggu lebih Pak Ahmad tinggal di rumahku. Sampai akhirnya di suatu sore saat pulang dari kantor, Om Pras tidak menemukan keberadaan Pak Ahmad. Dia pergi dari rumah. Selama berhari-hari Om Pras sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Karena penasaran, Om Pras mulai bertanya pada orang kantor, di mana alamat rumah Pak Ahmad, bermaksud untuk mengeceknya apa dia baik-baik saja. Setelah mendapatkan alamatnya, Om Pras pun pergi ke sana. Om lumayan kaget pas lihat ada bendera kuning di depan rumahnya. Pak Ahmad meninggal? Iya, dia udah meninggal. Cuman yang bikin Om tambah kaget pas dengar cerita dari istri dan Pak RT di sana. Cerita apa Om? Ternyata selama tinggal di rumahku, Pak Ahmad diteror oleh sosok yang menyerupai Mbok Wati. Sampai-sampai setiap malam dia kesulitan untuk tidur. Mungkin karena sudah tak tahan lagi diganggu, Pak Ahmad pun akhirnya pergi dari rumah. Gangguan itu tidak berakhir, terus mengikutinya sampai rumah. Itu yang namanya dihantui rasa bersalah Om. Rasa bersalah apa? Dia yang membunuh Mbok Wati dengan ilmu hitam. Om kira dia cuma bantuin ayahmu soal pesugihan. Ternyata... Iya Om, Kila juga gak sangka kalau dia sampai senekat itu. Pak Ahmad terus dihantui rasa bersalah. Dia pun mulai sakit-sakitan. Sudah pergi ke rumah sakit tapi tidak sembuh juga. Sampai akhirnya dia mengambil langkah yang begitu nekat. Gantung diri di pohon. Di kebun belakang rumahnya, sungguh akhir yang mengenaskan. Gangguan itu pun kembali datang setelah Pak Ahmad meninggalkan rumah. Kali ini tidak hanya sosok yang menyerupai ayah saja, tapi dua sosok lain yang sempat meneror Mbak Yuri. Setelah hampir 2 minggu tidak ada gangguan, Om Pras merasa sudah aman. Dia tak menyangka kalau malam itu mereka datang lagi. Waktu itu Om lagi nonton televisi di ruang tengah. Saking asiknya nonton, Om gak sadar kalau udah menjelang tengah malam. Saat sedang asik menonton televisi, Om Pras mulai merasa ada yang memperhatikan. Dia pun mengedarkan pandangan memastikan tidak ada apa-apa di sana. Kemudian kembali fokus pada acara televisi yang ditontonnya. Kini dari ekor matanya, dia melihat ada orang yang mengintip dari balik tembok yang mengarah ke dapur. Pada saat itulah suasana rumah sudah terasa mencekam. Belum sempat mematikan televisi, tiba-tiba dek, dek, dek. Terdengar suara orang berlari di belakangnya. Dengan cepat Om Pras menoleh ke belakang. Lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Om Pras pun bangkit dari kursi, lalu mematikan televisi. Mau kemana Om? Tanya suara tanpa wujud dari suaranya seperti anak kecil. Om Pras hanya berdiri mematung sambil mencari dari mana arah suara itu.
Bulu kuduknya pun meremang. Pikiran negatif mulai menguasainya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Saat membalikan badan, sosok anak kecil sudah berdiri tepat di belakangnya. "Mau kemana, Om?" ucap anak kecil itu sambil tersenyum lebar. Ketika melihat wujudnya, Om Pras menyadari kalau sosok di depannya itu adalah yang pernah Mbok Yuri ceritakan. Si anak kecil yang menggunakan celana pendek dan berkulit sangat pucat. "Kevin?" Om Pras terlihat kaget dengan ucapanku. Begitu pula Tante Maria. "Kevin? Bukannya kamu bilang dia ada di tempat siluman ular itu?" tanya Tante Maria. "Seharusnya begitu, Tan. Gila juga nggak tahu kenapa Kevin malah neror penghuni rumah." "Bener kan, Om? Itu Kevin?" Om Pras menganggukkan kepala. "Dari mana kamu tahu?" "Waktu Om cerita tentang kejadian yang menimpa Mbak Yuri, dari ciri-cirinya udah mengarah ke Kevin. Gila inget banget waktu lihat jenazah Kevin di ambulan. Terakhir kali dia pakai celana pendek berwarna biru. Malahan Gila juga udah tahu kalau sosok lainnya itu adalah Steven. Bener kan?" "Iya." Cerita pun berlanjut. Om Pras yang dikejutkan dengan kehadiran sosok yang menyerupai Kevin langsung mengambil langkah mundur. Namun ternyata sosok lain sudah menunggunya di belakang. Sosok yang dipenuhi darah alias sosok yang menyerupai Steven. Aku tak bisa membayangkan jika ada di posisi Om Pras pada saat itu. Mungkin sudah pingsan. Namun Om Pras masih cukup berani. Dia pun berlari melewati Kevin menuju kamarnya. Saat membuka pintu kamar, Om Pras kembali dikejutkan dengan kehadiran sosok lain. Sosok yang sedang duduk di kursi pijat kesukaan ayahku. "Mas Teddy, tolong jangan ganggu," ucap Om Pras yang masih berdiri di dekat pintu. Namun sosok itu hanya diam saja tak membalas. Om Pras yang sudah sangat ketakutan kemudian keluar kamar. Sayangnya dia sudah ada di sana. Dia, wanita berkebaya hitam, si siluman ular. Tubuh Om Pras terasa kaku saat berhadapan dengan siluman ular itu. Perlahan dia mendekati Om Pras berdiri di sampingnya. Dari ekor mata Om Pras bisa melihat siluman ular itu mendekatkan wajahnya, kemudian dia berbisik, "Aku bisa memberikan kamu kekayaan.